kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Masih ingat nggak nama kakak? Nama kakak Yeti Herliani. Kakak berkuliah di IAKN Palangkaraya. Nah, walaupun adik-adik dan kakak nggak bisa ibadah dan sekolah minggu di gereja, tetapi adik-adik dan kakak masih bisa untuk beribadah, baik secara online dan mandiri di rumah. Nah, walaupun pandemik ini masih ada, adik-adik harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara mandiri ya. Sekarang, adik-adik mempersiapkan hati, pikiran, dan Alkitab adik-adik untuk memulai ibadah kita. Saat teduh. Kita memulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Kita menaikkan doa pembukaan kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan buat kebaikan, napas kehidupan yang masih Tuhan nyatakan di dalam kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Adik-adik boleh mengambilkan Alkitabnya. Kita akan membuka firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita bersatu di dalam doa memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang nyata, kehidupan yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membuka dan membaca firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan apa yang akan kami dengar dapat berbuah, bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami, dan dapat menjadi pedoman untuk kami menjadi anak-anak yang lebih taat lagi. Hanya ini doa dan permohonan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop, semuanya adalah kasih karunia. Firman Tuhan yang berbunyi demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka.
ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kami, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yesus bersabda, "Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita." Amin. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel
adikmu itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, tadi adik-adik telah melihat cerita Kain dan Habel. Nah, di sini Kain dan Habel itu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Yesus. Tetapi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Yesus. Dan persembahan dari Habel diterima oleh Tuhan. Nah, di akhir cerita tadi kita melihat bahwa Kain membunuh Habel. Kain marah kepada Habel karena persembahan Habel ditolak oleh Tuhan. Jadi, adik-adik, kita harus mencontohkan seperti Habel. Karena imannya kepada Tuhan Yesus, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus yang sepenuhnya, sehingga Tuhan Yesus menerima persembahan Habel. Tetapi kita tidak boleh seperti Kain. Kain cemburu kepada Habel karena persembahan yang Kain miliki tidak diterima oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Kain merasa marah dan kecewa, sehingga Kain membunuh Habel. Nah, adik-adik, demikian ceritanya. Ketika kita ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan dengan tulus, dengan ikhlas, karena Tuhan Yesus akan menerima persembahan yang diberikan ketika kita tulus. Walaupun sekecil apapun persembahan yang kita persembahkan, Tuhan tidak pernah menilai besar dan kecilnya, tetapi Tuhan menilai bagaimana ketulusan hati kita untuk memberikan persembahan. Sama seperti adik-adik, ketika adik-adik sekolah minggu dan orang tua adik-adik memberikan persembahan kepada adik-adik 10.000, jadi adik-adik harus memberikan persembahan itu 10.000. Bukan malah memakai sebagian dari persembahan itu untuk belanja,
untuk membeli kue. Jadi, ingat, sekecil apapun persembahan kita, Tuhan pasti akan menerimanya jika kita memberinya dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Biarlah dari cerita Kain dan Habel ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah memandang persembahan dari banyak atau besarnya, tetapi Tuhan melihat bagaimana ketulusan hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau berpesan kepada adik-adik. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik simpan ke dalam amplop, dan nantinya pada akhir tahun adik-adik dapat mengumpulkan kepada ibu-ibu guru di jemaat yang adik-adik ada. Sekarang, sebelum mengumpulkan persembahan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat indah. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diberikan napas kehidupan, sehingga kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan. Dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan secara sukarela dan sukacita. Hanya ini doa dan permohonan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak akan membacakan nas pengantar persembahan yang kakak ambil dari Mazmur 20 ayat 4. Yang berbunyi demikian, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kita mengangkat pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu,
menirukan gerakan kakak ya. Ayo begitu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa syafaat. Adik-adik bisa mengikuti kakak untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman kami dan dapat berbuah, bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dalam setiap aktivitas-aktivitas yang mereka jalani. Dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan lancarkan. Kami juga berdoa kepada kami sekalian anak-anak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat, yang berbakti kepada Tuhan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, semoga pandemi virus corona ini segera berlalu, agar kami, anak-anak-Mu, dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kami anak-anak-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mengangkat satu pujian yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah
kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Sekarang kami berada di penghujung ibadah kami ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kakak mengucapkan terima kasih karena adik-adik telah mengikuti ibadah yang telah kita laksanakan. Adik-adik, walaupun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tapi kakak minta kepada adik-adik untuk terus mematuhi protokol kesehatan agar adik-adik dan kita sekalian
kalian dapat terhindar dari virus COVID-19. Terus semangat untuk beribadah, walaupun hanya di rumah saja adik-adik ya. Anak Tuhan. Bye, terima kasih. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Pembelaku,